Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji syukur kita kepada Tuhan, karena berkat penyertaan Tuhan, kita bisa melaksanakan ibadah Minggu, walaupun ibadah pada Minggu pagi hari ini kita lakukan secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandiadi Wijaya dengan menggunakan liturgi bahasa Indonesia dan tata ibadah khusus. Dikarenakan pada saat ini kami masih mengalami pandemi wabah COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari untuk mengawali ibadah Minggu pada pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita yang kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita takbiskan dan kita khususkan ibadah ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ya Allah Bapa, pencipta dan pemelihara alam semesta ini, Allah yang adalah Roh, Tuhan Sang Penyelamat, Penolong dan Penghibur kami. Kepadamu sajalah Tuhan, kami beriman dan beribadah. Terimalah salam. Anugerah dan keselamatan yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku semua, pada Minggu 11 Oktober 2020 kita bersama-sama masih di dalam bulan Oikumene. Maka dengan penuh syukur dan sukacita mari kita bersama-sama
menghayati tema ibadah di dalam firman-Nya yang demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah pekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari tema ibadah ini kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan. Firman Tuhan mendasari kita untuk masuk di dalam penyerahan diri. Terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan seluruh ungkapan syukur dan sukacita, di mana kami saat ini boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Begitu besar kasih-Mu, begitu lebar dan luasnya cinta Tuhan kepada kami. Hari ini kami diizinkan untuk menikmati satu waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh membangun persekutuan kami meskipun kami lakukan di rumah atau di mana saja kami berada saat ini. Sungguh begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan memperjuangkan kami. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, sapaan dan sentuhan di dalam setiap kondisi kehidupan ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah kami membangun peribadahan ini, pada pagi hari ini kami diberi waktu dan kesempatan kembali untuk melihat sisi kehidupan kami yang telah kami lewati. Tuhan, kami tahu, kami paham dan kami mengerti bahwa Tuhan ingin sekali kehidupan kami umat Tuhan seturut dengan kehendak dan firman-Mu, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun dalam praktek kenyataannya, kami ya Tuhan masih tidak mampu mengikuti, melakukan dan menghidupi seperti yang Tuhan mau. Kami masih mengandalkan kekuatan, kami masih mengusahakan hidup kami seturut dengan kemauan kedagingan kami. Tuhan,
Pada minggu pagi hari ini kami mohon ampun, kami mohon maaf atas segala dosa, kesalahan, perilaku kami, baik kepada Tuhan maupun sesama kami. Ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan, sehingga kami saat ini menyesal atas semua yang kami lakukan. Dan kami berharap ya Tuhan, pengampunan ini yang kami peroleh senantiasa membawa kami untuk merasakan dan menikmati sentuhan sapaan Tuhan di dalam seluruh rangkaian peribadahan saat ini. Ya Bapa, untuk kehidupan kami yang selanjutnya, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong, menopang, membimbing, menuntun, menerangi setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami senantiasa mewujud nyatakan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Dan inilah ya Bapa, setiap doa, harapan yang kami naikkan ke dalam tangan Tuhan kami Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, setiap hati, setiap pribadi yang senantiasa dengan penuh kejujuran dan ketulusan mengakui segala kesalahan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Sang Kristus Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Mari ya Bapa, dengan hati yang penuh sukacita kita dengarkan berita anugerah. Dan mari berita anugerah ini kita bawa dan kita materaikan dalam hati kita. Demikianlah berita anugerah yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 5-9. Saya ulangi, Efesus pasalnya yang pertama ayat 5-8. Yang demikianlah firman-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Mari kita sambut dengan penuh sukacita dan syukur. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381, baitnya yang pertama dan yang keempat, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22. Nanti kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita persiapkan hati dan diri kita
kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Perkenankan kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi yang akan memberikan firman bagi kami semua ya Tuhan, biarlah senantiasa menjadikan berkat dan tuntunan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat membuka mata hati dan pikiran kami untuk tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam Injil Matius 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang-undang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kain telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabar panjenengan saat ini? Ada damai sejahtera, ada sukacita, puji Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Kami berdoa dan berpengharapan penuh supaya panjenengan dimanapun berada tetap dalam perlindungan kasih Tuhan, tetap di dalam berkat kesehatan, berkat penyertaan Tuhan. Namun kita ketahui bahwa sadar maupun tidak sadar,
Saya juga merasakan bahwa ada beberapa Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah selalu bersyukur di dalam setiap hal yang kita hadapi saat ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita setelah membaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini, pasti kita akan teringat peristiwa atau teringat akan kejadian ketika kita diundang oleh saudara kita, oleh teman kita atau orang lain di sekitar kita yang melakukan perjamuan perkawinan atau diundang untuk datang ke resepsi perkawinan begitu. Pastinya Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penuh sukacita dan syukur kita pasti berusaha, apalagi yang mengundang kita itu adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan orang yang kita sayangi, kita kenal. Pasti kita akan menyediakan waktu yang khusus supaya kita bisa datang ke tempat perkawinan, resepsi perkawinan saudara kita atau orang yang kita kasihi itu. Ya, saya bercerita sedikit bahwa saya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Malang. Ya, sekalian pada saat itu saya menjemput istri saya, dan di sana juga saya mendapatkan undangan untuk datang ke acara perkawinan teman satu kontrakan ketika saya kuliah di Yogyakarta. Ya, pada saat itu hari Jumat malam saya selesai melaksanakan kegiatan rapat rutin. Pada waktu itu saya bergerak ke Malang di malam hari. Saya harus melewati tol di malam hari dari Situbondo jam setengah 10 atau jam 10 malam. Saya bergerak sampai di Malang jam 2 pagi. Begitu perjalanan malam yang sendiri, saya mengendalikan mobil sendiri. Ya, karena saya betul-betul ingin datang, karena itu adalah teman yang paling, teman saya yang bisa di saat-saat perkawinannya saya bisa datang ke tempat resepsinya. Sehingga saya usahakan sedemikian rupa, bahkan membutuhkan waktu yang begitu sulit, kita persiapkan dengan baik. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hal itu juga sama panjenengan lakukan ketika panjenengan diundang ke resepsi pernikahan orang yang panjenengan sayangi. Nah, tetapi di dalam satu bacaan ini cukup unik Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang banyak, Tuhan Yesus membuka dengan sebuah perumpamaan. Memang oleh para ahli-ahli tafsir, ahli-ahli biblika, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kurang lebih ada sekitar 45 perumpamaan yang dilontarkan, yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada banyak orang. Ya, mungkin dengan perumpamaan ini orang bisa belajar, orang bisa memahami dengan gamblang, dengan jelas apa yang ingin disampaikan Tuhan Allah kepada umat manusia. Dan proses inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar kerajaan Allah kepada umat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bahwa perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah perumpamaan tentang undangan Tuhan Allah kepada setiap umatnya untuk datang menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan, yaitu Allah Sang Pencipta, kepada umat. Panjenengan bisa membaca tadi dan mendengarkan bahwa Allah Sang Tuan Rumah menjelaskan
dan memberikan undangan kepada semua orang. Pada waktu itu orang pilihan Bapak Ibu dan Saudara. Lihat di bacaan ayat-ayat pertama bagaimana Tuhan mengundang orang pilihan, orang yang khusus, orang yang menjadi undangan, bahasanya ini kepada orang-orang yang eksekutif. Tetapi undangan ini tidak diindahkan oleh Tuhan, oleh banyak orang. Nah, ini mau menggambarkan peristiwa bahwa Tuhan berusaha memberikan kesukacitaan surgawi kepada bangsa pilihannya, kepada umat pilihannya. Ya, panjenengan baru sadar kan siapakah itu? Ya, ini adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri. Undangan itu diberikan secara khusus kepada mereka, tetapi justru mereka yang mendapatkan undangan khusus ini tidak mengindahkan apa yang dimau oleh Tuhan Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau panjenengan tadi membaca, melihat sampai di ayat yang ke-8, panjenengan mencoba untuk inilah prosesnya. Ketika undangan Tuhan diberikan terus-menerus kepada orang-orang khusus ini, dan orang khusus ini sampai berulang kali dijelaskan, tapi mereka juga tidak mau mengindahkan, bahkan menganiaya, bahkan menghukum, membunuh setiap utusan. Ini kan sama persis dengan peristiwa bangsa Israel. Dia mendapatkan hak istimewa tapi dia tidak mendengarkan. Dan ketika proses itu berlangsung, sang pemilik pesta perjamuan perkawinan ini mengubah undangannya. Bukan lagi undangan itu diberikan kepada orang-orang khusus saja, tetapi diberikan kepada semua orang. Bahkan dikatakan tadi, hamba-hambanya disuruh untuk datang, untuk pergi ke perempatan jalan, bertemu dengan siapapun di sana. Ada orang jahat, ada orang baik, mereka datang dan penuhlah tempat pesta perjamuan kawin itu. Ini mau menunjukkan bahwa Bapak Ibu dan Saudara, undangan keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan lagi secara khusus, tetapi semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti ini mau berkata bahwa undangan Tuhan adalah undangan universal. Undangan Tuhan adalah undangan yang secara keseluruhan, bukan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, berdasarkan pengkotaan-pengkotaan tertentu, tidak. Tetapi Tuhan mengubah gaya undangannya kepada semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, namun perlu kita perhatikan satu hal yang istimewa. Inilah yang menjadi kunci supaya kita benar-benar siap untuk datang ke perjamuan kawin Tuhan. Apa itu Bapak Ibu dan Saudaraku? Di ayatnya yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, perhatikan kalimat ini. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau berbicara apa toh? Ini mau berbicara syarat Bapak Ibu dan Saudara. Ini berbicara soal kesiapan kita. Undangan Tuhan Yesus memang ditujukan kepada setiap orang, tidak mengenal siapa mereka. Lihat di ayatnya yang ke-10. Bagaimana Tuhan mengundang semua orang.
Ayatnya 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sangat jelas di ayat 10 bahwa undangan Tuhan itu diberikan kepada setiap orang, setiap pribadi, entah itu seperti apa orang tersebut. Tuhan mengundang mereka untuk datang kepada perjamuan kawinnya. Namun yang menjadi satu syarat adalah bagaimana sikap kita, respon kita ketika datang ke perjamuan kawin tersebut. Ayat 11 melihat bahwa ada seseorang yang dia datang ke perjamuan kawin tanpa menggunakan pakaian pesta. Apa yang ingin disampaikan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini adalah sikap respon kehidupan kita. Oke, panjenengan ingin datang ingin masuk ke dalam kedamaian, kesejahteraan, tapi panjenengan tidak percaya dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayatnya yang ke-11. Kalau kita mau benar-benar datang kepada Tuhan, datang ikut di dalam proses kesukacitaan perjamuan kawin Tuhan, tentu kita harus percaya. Kita harus merespon bahwa kita sungguh-sungguh akan merasakan damai sejahtera, merasakan kebahagiaan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di zaman yang sekarang ini banyak sekali jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi yang mulai ambigu, yang mulai tidak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang situasinya yang seperti ini. Situasi kondisi kita yang saat ini bisa sekali menuntut kita untuk iman kita pudar. Iman kita menjadi redup. Karena banyaknya peristiwa yang menekan kehidupan kita. Sehingga banyak pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepada Tuhan hanya sekedar formalitas. Kepada Tuhan hanya sekedar bentuk KTP saja. Agama apa? Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini adalah syarat yang paling utama. Ketika kita mau ikut merasakan keselamatan Tuhan, yang terutama adalah respon diri kita. Untuk bagaimana mengupayakan hidup kita seturut dengan kehendak dan firman-Nya. Itulah pakaian pesta perjamuan kawin kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan Oikumene ini, mari kita berbenah diri. Kita menata diri kita supaya kehidupan kita semakin baik. Kehidupan kita semakin berkualitas iman kita kepada Tuhan. Mari kita tata dengan sungguh-sungguh, mari kita proses dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan menjadi sukacita Tuhan di tengah-tengah peristiwa yang kita alami. Selamat berproses, selamat menata kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita respon keselamatan, kita respon undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama orang percaya di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami boleh membangun peribadahan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Kami tahu memang kami beribadah dengan keterbatasan yang kami miliki saat ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing atau di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan untuk setiap rangkaian yang boleh menyapa dan menyentuh kami. Kami juga mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami dibuka untuk diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki hidup kami untuk mampu merespon undangan Tuhan, yaitu merasakan kebahagiaan, merasakan damai sejahtera, keselamatan yang Tuhan berikan. Namun Tuhan juga mengajarkan kami satu syarat bagaimana kami juga merespon dengan baik, yaitu berproses hidup untuk senantiasa seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Ini adalah proses bagi kami untuk kami boleh menghidupi kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tantangan di zaman saat ini yang semakin memudahkan, membuat kami terlena, membuat sumbu api iman kami pudar dan padam. Karena janji tawaran dunia yang sangat menggiurkan, dan kalaupun itu dipikir secara logika dapat dipahami dengan baik. Namun ya Tuhan, kami tahu bahwa sesungguhnya hal yang harus kami pertahankan adalah sikap iman kami yang terus bertumbuh kepada Tuhan, terus semakin baik, semakin berkualitas di dalam Tuhan. Ya Bapa, kiranya melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin dimampukan untuk menghadapi tantangan, untuk mampu merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Surgawi, kami saat ini bersama-sama dengan seluruh umat yang menyaksikan, yang ikut serta di dalam peribadahan online GKJW Situbondo, kami berharap dan kami membawa setiap syafaat-syafaat kami, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kondisi negeri kami yang pada saat ini menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari segi ekonomi, politik, kehidupan sosial masyarakat, hubungan antar agama, dan juga perjuangan bangsa dan negeri kami di dalam memutus mata penyebaran virus COVID-19 ini. Setiap kebijakan, setiap usaha yang kami ambil, baik itu dari segi pemerintah maupun seluruh masyarakat, kiranya Tuhan, apa yang kami mohon, harapkan untuk bangsa dan negeri kami terwujud, terkhususnya para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati, mampukan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan bangunkanlah kami untuk bersama-sama bersinergi dengan para pemimpin negeri kami
untuk memajukan bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa kami boleh mendapatkan kesejahteraan, kedamaian. Tuhan, kami juga teringat akan gereja. Dimanapun gereja berada, di dalam setiap tugas pelayanan yang dilakukan, kiranya Tuhan mampukan gereja menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Gereja menjadi terang, gereja menjadi garam di tengah-tengah pelayanannya. Terkhususnya juga kami berdoa untuk Gereja Kristen Jayawetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong. Setiap pelayanan, setiap kegiatan yang hendak akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya ini boleh membawa kami semakin dekat, semakin berkualitas dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan para pemimpin gerejawi, kiranya Tuhan memberkati, menopang dan menolong, memampukan melaksanakan kegiatan mereka, pelayanan demi pelayanan mereka, sehingga dalam penyertaan kasih Kristus, apapun yang para pemimpin gerejawi kami lakukan, senantiasa seturut dengan kehendak kasih Kristus. Kami berdoa untuk jemaat Situbondo. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan, setiap kegiatan, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan di jemaat, baik melalui kegiatan webinar maupun secara langsung. Kami serahkan semua dalam tangan dan kuasa Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, daya kreativitas dan inovasi yang baik, sehingga pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di jemaat Situbondo dapat dirasakan, dapat menyentuh setiap keberadaan kami umat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan setiap warga jemaat ataupun para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan, ikut bersama-sama dalam peribadahan online GKJ Situbondo. Kami serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka sedang sakit, mereka di dalam pemulihan, untuk setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, mendambakan kebersamaan, mendambakan buah hati, juga setiap ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak kami, mereka yang belajar, bekerja, dimanapun mereka berada dalam situasi saat ini, para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang saat ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesedihan, kepahitan. Ya Tuhan, kami berharap rahmat dan hikmat-Mu, pertolongan Tuhan menyapa dan menyentuh saudara-saudara kami, sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi tantangan demi tantangan kehidupan mereka. Ajarlah hati ini, iman kami untuk terus bersandar, berpengharapan kepada Tuhan di dalam setiap dinamika yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang di dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, kepada saudari Tenita Triwisuda, Ibu Elizabeth Edi Saraswati, saudari Swistri Manik Ambarukmi Ayunawam, dan keluarga Bapak Joko Subandrio dan Ibu Nani Sundari, dan juga beberapa umat yang tidak mampu kami sebutkan keberadaan mereka, kondisi mereka. Mari ya Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kudus, yang mampu melihat, mampu menyelidiki setiap situasi, setiap hati yang saat ini bertekuk lutut, berseru, mendambakan, mengharapkan campur tangan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang empunya kehidupan, Tuhanlah yang empunya rahmat, hikmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, terlebih memampukan kami
untuk hidup dekat kepada Tuhan dan mampu menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni bila di dalam kami beribadah maupun berdoa ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan Sang Kristus Yesus memberikan pengampunan dan juga menyempurnakan setiap peribadahan dan doa kami. Inilah Tuhan doa dan harapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Izinkanlah kami Tuhan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita. Dasar firman untuk persembahan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Alkitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk proses penyerahan persembahan, Bapak Ibu warga jemaat bisa menyerahkan kepada bendahara gereja ataupun bisa menyerahkan kepada Bapak Ibu majelis yang terdekat. Bapak Ibu juga bisa menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya yang berada di gereja. Bagi warga jemaat yang ingin menyerahkan persembahan khusus atau warga jemaat yang berada di luar kota bisa mentransfer pada nomor rekening yang sudah tersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita iringi persembahan kita dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai yang teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing,
dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu ini selalu dibentangkan di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami telah membawa persembahan, kiranya Bapa mengkuduskan, menyucikan, dan terimalah persembahan ini ya Bapa, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelebaran-Mu, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami akan undur diri dari ibadah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap harinya. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita undur dari ibadah ini. Kembali di dalam setiap pekerjaan dan usaha kita dengan penuh syukur dan sukacita. Tetap mari kita andalkan firman Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Dengan kita merespon undangan keselamatan yang Tuhan berikan, dengan tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Tentu Tuhan menolong, memampukan, dan juga memberkati setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi melalui pelengkap kidung jemaat nomor 177, baitnya yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatku. Saudara-saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, ketiganya yang Esa Tritunggal Maha Kudus, senantiasa memberikan berkat, keselamatan, dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku saat ini sampai selama-lamanya. Amin.